Amma ba'du. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan meluruskan sebagian kesalahpahaman seseorang yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Kesalahpahaman yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu menganggap bid'ah itu dibagi jadi dua, bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Yang kedua, para jamaah, termasuk kesalahan juga adalah menganggap adat atau kebiasaan ataupun sesuatu perkara-perkara dunia ini termasuk perkara bid'ah. Nah, ini sering diucapkan ataupun sering dilontarkan oleh sebagian orang untuk membantah hal yang berkaitan dengan masalah bahwasanya semua hal yang berkaitan dengan bid'ah itu tidak semuanya sesat, tapi ada yang hasanah. Contoh umpamanya, sebagian mereka mengatakan kalau seandainya bid'ah itu adalah sesat, ya, kalau seandainya bid'ah itu adalah merupakan perkara yang sesat atau perkara yang tidak dibolehkan, berarti kita makan beras itu bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Atau umpamanya pakai pesawat, naik kendaraan, pakai motor, pakai mobil, termasuk bid'ah. Karena itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka membantah dengan perkataan demikian untuk menunjukkan mungkin mereka ingin membela bid'ahnya mereka, dan sebenarnya itu menunjukkan mereka jahil hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Karena bid'ah yang terlarang itu bukan bid'ah yang berkaitan dengan masalah dunia. Perkara-perkara yang berkaitan dengan makan dan minum, makan beras, makan roti, ataupun makan apa saja yang mungkin di zaman Nabi tidak ada. Tidak itu yang dilarang dalam Islam, dan bukan itu yang dikatakan dengan kalimat fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi mereka salah faham dari sisi penamaan dan meletakkan hakikat daripada bid'ah. Maka kita harus pisahkan antara adat dengan ibadah, antara perkara ibadah dengan adat. Itu berbeda dalam Islam, dan kaidahnya pun juga berbeda. Pertama, masalah ibadah. Apa kaidah masalah ibadah? Hukum asal dari ibadah itu adalah haram untuk dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkan. Dan kaidah ini masyhur di kalangan para ulama. Tidak boleh melakukan sebuah ibadah, praktek-praktek dari rangkaian ibadah kecuali berdasarkan dalil. Ada dalilnya kita laksanakan, tidak ada dalilnya kita tidak lakukan. Karena asalnya adalah haram, tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil yang tegas. Makanya hal yang berkaitan dengan masalah ibadah adalah hal yang berkaitan dengan ukurannya di sisi Allah dan di sisi Rasul. Menurut Allah dan juga menurut Rasul, bukan menurut kita. Itu kalau berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau yang berkaitan dengan adat, berkaitan dengan hal-hal perkara dunia, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Semua makanan asalnya boleh kecuali ada yang diharamkan. Semua minuman juga sama, dihalalkan kecuali ada dalil yang menunjukkan itu diharamkan. Baru kita haramkan, karena hukum asalnya adalah halal. Jadi terpisahkan dan tidak boleh disamakan. Ya, jadi ikhwan para jamaah, pemahaman mereka berkaitan dengan masalah ini kadang-kadang salah tangkap, salah kesimpulan, salah definisi.
Makanya kalau dikatakan bid'ah yang menyimpang itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, itu definisi salah, kurang tepat. Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, itu tidak tepat. Karena banyak di zaman Nabi yang tidak ada. Di zaman kita sekarang ada. Jadi harus diluruskan makna daripada bid'ah itu. Ya. Kemudian, ikhwan para jamaah, kita bersingkat. Yang ketiga, termasuk kesalahan pemahaman orang terhadap perkara bid'ah adalah yaitu menyamakan antara bid'ah dengan masalah mursalah. Masalah mursalah disamakan ataupun diserupakan. Apa yang dimaksudkan dengan masalah mursalah itu? Para jamaah, masalah mursalah itu adalah sesuatu yang dilakukan, yang sesuatu tersebut untuk sebagai wasilah mudahnya kita melakukan syariat Islam. Itu namanya masalah mursalah. Dalam kitab-kitab usul fikih itu dibahas. Makna secara umum demikian. Ya, masalah mursalah. Jadi kalau seandainya orang naik haji, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji kecuali harus naik pesawat. Maka pesawat tersebut adalah masalah mursalah, sesuatu yang diperlukan. Sesuatu yang diperlukan, kalau tidak ada itu, maka syariat dan kewajiban tidak bisa ditunaikan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya bid'ah dengan masalah mursalah adalah sama. Justru bid'ah itu sendiri adalah, yaitulah masalah mursalah. Maka para ikhwan para jamaah, kita katakan berbeda. Masalah mursalah dengan bid'ah itu berbeda. Apa perbedaannya? Pertama, ikhwan para jamaah, masalah mursalah itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk tercapainya maksud syar'i. Untuk tercapainya maksud syar'i. Kalau tidak ada itu, maksud syar'inya tidak tercapai. Contoh apa? Pengumpulan Al-Quran. Kita supaya paham, supaya tahu, supaya mudah mempelajari Al-Quran, supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau tidak dikumpulkan, tidak tercapai. Padahal kita diwajibkan baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kaji Al-Quran. Itu kan syariat. Dan itu tidak bisa kita capai kecuali dengan mengumpulkan Al-Quran. Makanya pengumpulan Al-Quran bukan bid'ah, tapi dia adalah sesuatu sunnah, karena dia sudah disepakati di kalangan para sahabat, dan sunnahnya sahabat itu sesuatu yang wajib untuk kita pegang, dan tidak ada pengingkaran untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, dan tidak bisa tercapai itu tujuan syar'i, tidak bisa tercapai kecuali dengan mengumpulkan Al-Quran, dibukukan, dicetak. Kita tidak bisa bayangkan kalau Al-Quran tercecer kemana-mana. Tidak ada percetakan Al-Quran, tidak ada pengumpulan Al-Quran. Jadi lembaran-lembarannya kemana-mana. Bisa nggak kita baca Al-Quran, Ya payah. Al-Quran bagus di rumah kita aja payah nak kita baca. Apalagi yang berceceran kemana-mana. Ya, yang tidak jelas mana juz 1, mana juz 2. Kapak udahlah. Ya ada uzurnya. Ya, lalu tidak baca Al-Quran. Ya, itu namanya masalah mursalah. Yang kedua, perbedaannya apa? Ruang lingkup masalah mursalah ini ruang lingkup yang bisa diterima oleh akal. Dia sesuatu yang sesuai dengan akal. Ya, dia sesuatu yang bisa dicapai oleh akal. Karena kadang-kadang ibadah itu, ikhwan para jamaah, tidak bisa dicapai oleh akal. Contohnya, sholat 5 waktu. Kenapa sholat cuma 5 waktu? Tidak 2, tidak 3, tidak 4. Kenapa 5? Bisa tidak dipikirkan oleh akal kita? Ya sulit memikirkannya. Apa maksudnya? Ya, atau kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4,
2 subuh. Ya, kenapa tidak dibalik? Subuh 4 umpamanya. Zuhur karena kapak siang-siang panas 2 ajalah cukup. Itu malah dibalik. Ya sulit kita memikirkannya. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Apalagi, kenapa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tidak bulan yang lain, bulan Syawal ke, bulan Dzulqa'dah ke, bulan Rajab ke, tidak bisa dicapai oleh akal. Kenapa tawaf itu 7 kali? Ya, dan seterusnya. Banyak perkara-perkara syar'i yang bisa tidak dicapai oleh akal. Yang kita lakukan taat dan patuh sebagaimana yang disyariatkan, itu yang kita lakukan. Tapi kalau masalah mursalah itu bisa dicapai oleh akal. Ya, buat pesawat untuk haji. Ya, pesawat memang terbang. Kenapa kita sampai? Kita terbang pakai apa? Pakai pesawat. Kenapa pesawat bisa terbang? Ya, memang ada alatnya dibuat memang bisa terbang. Bisa dicapai oleh akal. Dia bukan pokok daripada ibadah itu, bukan. Ya. Kemudian mihrab ini dibuat supaya setiap masjid orang tahu arah kiblat mana. Ini masalah mursalah. Ini bukan wajib, buat mihrab bukan wajib. Tapi sebagian masjid kadang-kadang diperlukan. Untuk apa? Untuk agar orang tahu arah kiblatnya mana. Ya, kalau masjid petak itu kan orang safar musafir mana kiblat tuh. Ya, Nabi tanya asian orang, petak sana. Tapi kalau bilangnya ada mihrab, oh berarti, nah sudahlah arah mihrab. Tidak mungkin dia menghadap ke sana, mihrab tidak ada. Nah, itu sengaja memalingkan diri namanya. Masalah mursalah. Ya, dia sesuatu yang bisa dicapai oleh akal. Apalagi ikhwan, masalah mursalah itu bertujuan untuk menghilangkan sesuatu yang berat, untuk menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan syar'i, dalam menjalankan Islam. Itu tujuannya, supaya mudah. Ya, cobalah. Kalau saya ceramah tidak pakai mic kajian, ya, tidak pakai mic. Oh, payah suara harus diangkat nyaring-nyaring. Belum ribut lagi, belum yang tidur lagi, belum ingat lagi anak-anak, belum lagi yang melamun, belum lagi masjidnya luas. Perlu mic ini perlu. Ini masalah yang mursalah untuk memudahkan. Dan ini bukan ibadah dan bukan pokok daripada ibadah. Ya, dia untuk menghilangkan sesuatu yang sulit. Ya, kalau kita naik haji bisa ya, pakai kapal bisa, perahu pun bisa, di jalan pun bisa, nggak masalah. Ya, tapi untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dibuatlah kendaraan, pesawat, kapal ataupun apa saja. Ya, untuk menghilangkan sesuatu yang kesulitan. Kacamata. Ini bukan bid'ah yang terlarang, tapi dia untuk membantu supaya mudah dalam baca, mudah dalam melihat. Ya, karena itu ketika ada seseorang datang kepada Syekh Abdurrahman Nasir Al-Sa'di, lalu orang itu mengatakan, wahai Syekh, bukankah mic itu tidak ada di zaman Nabi dan itu adalah bid'ah? Orang itu kebetulan pakai kacamata. Kata Syekh apa? Itu kacamata yang kau pakai, apa manfaatnya? Apa manfaat kacamata yang kau pakai? Supaya jelas sesuatu yang engkau anggap itu tidak jelas kalau tidak pakai kacamata. Kau mudah untuk membaca, kau mudah untuk melihat sesuatu yang kau perlukan. Dia adalah sesuatu masalah mursalah untuk menghilangkan sesuatu yang berat. Sama seperti mikrofon azan. Nah, ini kadang-kadang dibawa kepada sesuatu yang disandarkan kepada ibadah. Kan ada sebagian ibadah yang memang harus pakai alat atau dibantu dengan sesuatu. Ceramah pakai mic, azan pakai mic. Ya. Bahkan ada yang mengatakan untuk tehel bid'ah ya. Karena di zaman Nabi masjidnya tidak ada tehel. Tidak ada tehel. Lampu bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada lampu. Ya,
Lalu kita katakan, kenapa Anda mengatakan bid'ah? Karena dia berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Maksud dia adalah azan itu pakai mic. Azan itu ibadah. Lalu pakai mic dihubungkan dengan ibadah. Ceramah itu mengajarkan agama itu ibadah. Lalu dihubungkan dengan mic. Jadi mic yang dipakai untuk ibadah adalah bid'ah. Azan yang dipakai untuk mic yang dipakai untuk azan itu adalah bid'ah. Maka jawabannya ini masalah mursalah. Bukan tujuan tapi untuk memudahkan dan untuk meringankan, menghilangkan sesuatu yang berat. Itu perbedaannya. Dan perbedaan yang lain, masalah mursalah dengan bid'ah, ikhwan, masalah mursalah kalau tidak ada, sulit mengamalkan Islam, bahkan sebagian tidak bisa untuk dipraktikkan. Ya, tadi contohnya pengumpulan Al-Quran, tidak bisa kita paham dengan Al-Quran kalau tidak dikumpulkan. Nah sekarang kalau bid'ah tidak ada, katakanlah umpamanya tahlilan 7 hari sian, apa bahayanya? Bagi agama apa bahayanya? Apa agama jadi hancur gara-gara dan bid'ah dan tahlilannya? Jadi rusak agama? Tidak merayakan Maulid Nabi umpamanya. Apa bahayanya bagi agama, bagi umat Islam? Nah, apa bahayanya? Tidak ada bahaya. Tapi kalau masalah mursalah dihilangkan, itu bisa membuat bahaya bagi sebagian dari sesuatu yang diamalkan dalam Islam. Kadang-kadang dia diperlukan. Nah, jadi berbeda antara keduanya tersebut. Masalah mursalah adalah sebagai wasilah untuk memudahkan dalam ibadah, sedangkan bid'ah itu adalah ibadah itu sendiri. Karena mereka membuat hal yang berkaitan dengan niat untuk beribadah kepada Allah dengan zat apa yang mereka lakukan. Ya, baik. Itu di antara kesalahan yang lain. Kesalahan yang berikutnya, ada yang mengatakan sesuatu dikatakan bid'ah, kata mereka yang membela bid'ahnya, itu kalau tidak punya dalil. Baru dikatakan bid'ah kalau tidak ada dalilnya. Dan saya ingat sekali itu perkataan Ar-Razi. Ya, ketika dia menjelaskan tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu yang terlarang kalau tidak ada dalilnya. Selama ada dalilnya itu bukan bid'ah. Ini kan kaidah rusak. Ikhwan para jamaah, lihat amalan yang paling sesat sekalipun punya dalil enggak? Punya dalil enggak? Amalan yang paling sesat. Apa amalan yang paling sesat? Yang paling sesat apa? Contohlah, kita ambil yang paling parah. Mengaku ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi setelah Rasulullah. Adakah dalilnya? Ada dari Al-Quran. Ya, kalau disampaikan, bukankah disebutkan dalam Al-Quran khataman nabiyyin? Nabi itu adalah penutup para nabi. Kata mereka, ayat ini justru sebagai dalil ada nabi setelah Rasulullah. Ya, ada dalil apa? Ada nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna khatam itu bukan penutup, tapi dia sebagai maknanya cincin. Cincinnya para nabi, perhias para nabi itu Rasulullah. Maka nabi setelah Rasulullah itu ada. Ya, ada dalilnya. Bukan tidak punya dalil. Jadi kalau dikatakan sesuatu dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak punya dalil. Ya, ini kaidah rusak. Dan tidak seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk Imam Syafi'i pun juga tidak menyebutkan demikian. Ya. Ini kesalahpahaman tentang hal yang berkaitan dengan bid'ah. Ada lagi sebagian mengatakan apa? Menganggap bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, dengan agama. Ini lebih panjang lagi kita mikirkannya. Ada yang mengatakan begitu? Ada.
sesuatu dikatakan bid'ah itu yang terlarang kalau tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Padahal bid'ah itu apa? Padahal bid'ah itu pasti orang sangkutkan terhadap agama. Cobalah, ngapain kau melakukan itu? Untuk ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, sebagai apa? Bukti cinta. Kan agama namanya. Jadi kalau dia mengatakan bid'ah itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama, apa yang maksud dari ucapan dia? Ya, kalau tidak ada sangkut pautnya dengan agama, ya oto bid'ah. Tidak ada sangkutnya, itu yang haram tuh. Tidak boleh pakai oto. Ya, HP bid'ah karena tidak ada sangkutnya dengan agama. Haram tuh. Tapi anehnya yang mengucapkan seperti ini, ya pembela bid'ah yang hobi dengan amalan-amalan yang di luar Islam, yang tidak disyariatkan. Tapi kaidah yang dia sampaikan merusak amalannya sendiri. Ya, itu sesuatu yang membahayakan. Dan ikhwan para jamaah, ada juga yang salah faham terhadap masalah bid'ah ini yang lain. Dan ini termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap masalah bid'ah. Karena dia berlebih-lebihan memandang sesuatu dari amalan bid'ah, lalu dia meninggalkan sunnah. Itu bahaya. Ya, berlebih-lebihan memandang amalan yang bid'ah, lalu dia meninggalkan sunnah. Sesuatu yang sunnah lalu dia tinggalkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia anggap amalan itu bid'ah, padahal bukan bid'ah. Sebagian amalan itu tercampur dengan bid'ah. Memang ada amalan yang tercampur dengan bid'ah. Apa itu? Urusan tentang orang mati, itu paling banyak. Ya, urusan orang mati, urusan kuburan. Urusan orang mati, urusan kuburan, ada bagian yang sunnah, ada bagian yang bid'ah. Yang bid'ahnya kita tinggalkan, yang sunnahnya kita amalkan. Ya, ada rentetan-rentetan sunnah itu. Makanya pemahaman tentang yang berkaitan dengan masalah bid'ah itu, kata ulama disebutkan 3. Kalau seandainya 3 tersebut terpenuhi, itulah bid'ah. Kalau tidak terpenuhi, apalagi jauh, maka dia masuk dalam kategori sunnah. Sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ya, ada 3 kategori, ada 3 prinsip untuk memandang sesuatu amalan itu adalah bid'ah. 1. Dan 3-nya ini terkumpul dalam hadis Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis ini mencakup 3 pokok bid'ah. Man ahdatsa, siapa yang membuat perkara-perkara yang baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang tidak punya dasar, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Itu prinsip dan itu kaidah bid'ah. Ada 3 yang terkumpul dalam hadis ini. 1 apa? Man ahdatsa, siapa yang membuat perkara-perkara yang baru. Ahdatsa itu artinya perkara-perkara yang baru dibuat. Contoh sebelumnya tidak ada. Ahdatsa, dia membuat perkara-perkara yang baru. Sebelum contohnya tidak ada, apalagi di zaman Nabi. Ya. Yang kedua apa? Fi amrina hadza, dalam urusan kami. Berarti urusan apa? Urusan agama, urusan din. Ya, sesuatu yang baru yang dibuat tadi dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Fi amrina hadza. Yang ketiga, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya, tidak ditunjukkan oleh kami. Fa huwa raddun, itulah yang tertolak, itulah bid'ah namanya. Jadi 3 kaidah dasar. Dia sesuatu yang baru yang disandarkan kepada agama dan tidak ada dalilnya. Tidak ditunjukkan oleh dalil.
Ya, kalau nggak ditunjukkan oleh dalil, berarti dia membuat perkara-perkara yang baru tersebut dan disandarkan kepada agama. Nah, itu baru namanya bid'ah. Jadi kalau ada dasarnya dan dasarnya hak dan benar, pendalilannya pun tepat, itu bukan bid'ah. Makanya jangan berlebih-lebihan memandang sesuatu itu bid'ah tanpa ilmu. Ya, dalam urusan orang mati memang ada bid'ahnya, umpamanya tahlilan, apalagi ya, katakanlah azan dalam kuburan liang lahat, azan qomat lagi dia kan, ya, ataupun dia membaca la ilaha illallah ketika memikul mayat. Tapi sunnahnya tetap ada. Sunnahnya apa? Ya sunnahnya yang sesuai dengan syar'i. Takziah itu sunnah, dianjurkan dalam Islam. Memakamkan di pemakaman orang Islam itu sunnah, sesuai dengan Islam. Ya, mendoakan, menyolatkan dia sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu kita amalkan. Jangan nanti berlebih-lebihan lalu menganggap amalan yang sunnah itu jadi bid'ah. Nah, itu nanti keliru. Ya, dan itu membahayakan akidahnya sendiri dan termasuk amalannya. Jadi umat Islam itu berada di tengah-tengah sebagai ahli sunnah. Dia tidak berlebih-lebihan dan dia juga tidak berkurang-kurangan. Ya, pelajari tentang sunnah untuk bisa kita amalkan, pelajari hal yang berkaitan dengan bid'ah supaya kita bisa meninggalkannya. Baik, ikhwan para jamaah, itu mungkin yang kita anggap sangat-sangat urgent untuk kita pahami dan kita ketahui, hal-hal yang mungkin terjadi di badan kaum muslimin ataupun orang yang baru belajar tidak memahami apa itu sunnah, apa itu bid'ah, sehingga dia melampaui batas. Ketika dia tidak memahami tentang sunnah, maka dia tidak maksimal dalam mengamalkan Islam. Ketika dia tidak memahami tentang bid'ah, maka kadang-kadang dia pun meninggalkan sesuatu yang sunnah, ya, sehingga dia telah menjadi orang yang berlebih-lebihan, dan hal ini tentu bisa merusak nanti. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas karena sudah jam 8 lewat, ya, dan pembahasan ini banyak. Kalau kita kumpulkan perkataan-perkataan ulama itu sangat-sangat jelas bagaimana penegasan mereka hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah dan sunnah ini. Tapi yang kita sampaikan mudah-mudahan itu sebagai ringkasan yang kecil yang bisa kita pahami dan jadi bekal ilmu untuk kita semua. Baik, kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan 1-2 saja, ya, 1-2. 1-2, enggak ada, alhamdulillah. Nah, ya. Bolehkah menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga yang menikah dengan seorang mu'allaf, namun resepsi diadakan di pihak keluarga yang beragama non-muslim? Ya, pertama, ikhwan berjamaah, untuk boleh ataupun tidaknya menghadiri acara walimah pernikahan, maka dilihat pernikahan mereka sah ataupun tidak. Itu yang jadi ukuran kita. Ya, secara umum pernikahannya sah ataupun tidak. Kalau pernikahannya sah, jelas boleh untuk kita hadiri. Kalau seandainya pernikahannya tidak sah, maka tidak boleh untuk kita hadiri. Adakah pernikahan yang tidak sah tapi diramaikan, ada walimahnya? Ya ada. Contoh, perempuan sudah hamil dulu oleh si laki-laki tersebut, dan laki-laki ini dinikahkan kepada perempuan yang dizinahinya dan hamil. Ini pernikahan tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia telah menikah pada saat si perempuan sedang hamil. Hamilnya di luar nikah. Karena di luar nikah, maka ya namanya juga di luar. Bukan masuk jalur yang syar'i.
maka anak tersebut tidak dianggap sebagai anak dia, laki-laki yang telah menzinahi perempuan tersebut. Maka dia boleh menikah sampai nanti si perempuan ini melahirkan. Kalau dinikahkan pada saat dia masih hamil dan sangat mungkin terjadi hubungan badan, hubungan intim, maka ini pernikahannya batal. Ya tidak sah. Kalau ada kasus seperti itu dan kita paham betul, tidak boleh datang. Ya, jadi dilihat pernikahannya sah ataupun tidak. Kalau seandainya ada tadi dikatakan, ya seseorang yang menikah dengan mu'alaf, ya mu'alaf, berarti dia masuk Islam kan? Kalau ada orang Islam menikah dengan orang kafir, orang kafirnya tidak masuk Islam, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Sah enggak pernikahannya? Tergantung orang kafirnya. Karena orang kafir itu ada dua. Ada ahlul kitab, ada musyrikun. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kalau ada orang Islam laki-laki menikahi seorang ahlul kitab perempuan, ya boleh ataupun tidak? Boleh. Walaupun si perempuan tersebut tidak masuk Islam. Si perempuan itu tidak masuk Islam, maka boleh dia nikahi. Karena Allah menghalalkan seorang laki-laki menikahi ahlul kitab. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ikhwan yang pergi ada harah sebut. Ahli kitab kan banyak. Ya, balik-balik bawa bini. Tapi masih Kristen. Ya, hukumnya boleh. Karena Allah halalkan. Yang tidak boleh adalah selain dari ahlul kitab. Mungkin dia Hindu, Buddha, Majusi ataupun agama-agama yang lain selain dari ahlul kitab. Ya, dia ini mu'alaf, ya tentu hak dan pernikahannya sah. Kalau memang terpenuhi ya rukun-rukun dalam pernikahan. Masalah acaranya ada masalah, walaupun di rumah siapa? Walaupun di rumah keluarganya yang non muslim. Yang penting nanti betul-betul aman dari segi makanan, hal-hal yang lain aman, itu tidak masalah. Di hotel bisa, di tempat resepsi yang biasa disewakan bisa, ya, tidak ada keharusan di tempat orang Islam itu sendiri, ya, nah begitu. Jadi kalau diadakan di sana boleh saja untuk kita hadiri, selagi kita yakin betul bahwasanya hidangannya itu halal, tidak ada hal-hal najis dan haram di situ. Dihidangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, na'am, Allahu a'lam bis-shawab. Masih ada? Tidak ada. Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.